أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على رسول الهدى وعلى آله وأصحابه ومن والاه. Amma ba'd. Melanjutkan pembahasan tentang asbabun nuzul surah Al-Imran ayat yang ke-161. Allah Subhanahu wa taala berfirman, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وما كان لنبي أن يغل ومن يغلل يأت بما غل يوم القيامة ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. artinya, dan tidak mungkin seorang nabi berkhianat dalam urusan harta rampasan perang. Barang siapa berkhianat, niscaya pada hari kiamat dia akan datang membawa apa yang dikhianatkannya itu. Kemudian setiap orang akan diberi balasan yang sempurna, yang sesuai dengan apa yang dilakukannya, dan mereka tidak dizalimi. Asbabun nuzul ayat ini adalah An Ibni Abbas radhiyallahu anhu maqal ba'atha Nabiyullah sallallahu alaihi wasallam jaishan faruddat rayatuhu thumma ba'atha faruddat bighululi ra'si ghazalin min zahabin fanazalat wa ma kana linabiyyin ay yaghul. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, ia menuturkan, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengutus pasukan, lalu benderanya dikembalikan. Kemudian beliau mengutus pasukan lagi, lalu mereka mengirim harta rampasan berupa kepala kijang yang terbuat dari emas. Maka turunlah, tidak mungkin seorang nabi berkhianat dalam urusan harta rampasan. Adapun faedah dari ayat yang dapat kita ambil, yang pertama, bahwasannya para nabi tidak mungkin menyembunyikan apa yang Allah turunkan kepada mereka. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam ayat ini, "Wa ma kana linabiyyin ay yaghul." Maka tidak mungkin seorang nabi berkhianat dalam urusan harta rampasan perang. Dalam urusan harta rampasan perang aja tidak boleh, apalagi sesuatu yang Allah turunkan. Itu lebih besar permasalahannya. Maka tidak mungkin hal tersebut terjadi. Yang kedua, larangan bagi pengikut para nabi untuk berkhianat. Karena kita dianjurkan untuk ittiba'un Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, bahwa balasan sesuai dengan suatu amalan. Al-jaza'u min jinsil amal. Balasan sesuai dengan amalan yang kita kerjakan. Maka kita harus berhati-hati dalam melakukan sesuatu. Kita melakukan kebaikan, maka Allah akan membalas kita dengan kebaikan. Kita melakukan keburukan, maka Allah akan membalas kita dengan keburukan tersebut, kecuali orang-orang yang bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, menetapkan adanya hari kebangkitan. Diambil dari ayat ya'ti bima ghalla yaumal qiyamah. Mereka akan membawa apa yang dikhianatkannya itu pada hari kiamat. Nah, di sini adalah penetapan adanya hari kebangkitan. Yang kelima, meniadakan sifat zalim dari Allah Subhanahu wa taala. Nah,
Ambil dari ayat wahum la yuzlamun, mereka tidak dizalimi sedikit pun, tidak dikurangi pahala atau balasan mereka, dan tidak pula ditambah dosa-dosa mereka sesuai dengan apa yang mereka kerjakan. Bahkan Allah dengan rahmat dan kasih sayangnya, ketika melakukan seorang hamba melakukan kebaikan, maka Allah akan lipat gandakan menjadi 10 kali lipat sampai berlipat-lipat banyaknya. Adapun orang yang melakukan dosa, maka Allah akan membalas sesuai dengan apa yang dikerjakannya, tidak menambahnya sedikit pun. Bahkan dengan rahmatnya bisa aja Allah menghapus dosa tersebut. Akan tetapi kewajiban kita sebagai seorang muslim, yaitu ketika melakukan dosa, ketika melakukan khilaf, untuk bersegera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Dengan ini berakhirlah pembelajaran kita, dan kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar menjadikan kita orang-orang yang selalu mengikuti para nabi, terutama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.